Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Insinyur S.A. Supriyono berharap agar para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Sumsel menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melayani bangsa, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Sebagai ASN juga harus bisa membangun kebiasaan atau budaya kerja sesuai tugas pokok demi pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, para ASN senior harus bisa membimbing CPNS yang benar, memberikan ilmu-ilmu yang membimbing para CPNS melalui proses pembelajaran yang baik sehingga bisa mewujudkan ASN yang kompeten dan berkualitas ke depannya. PT Jasara Harja Cabang Sulawesi Selatan telah menyalurkan lebih dari 75 miliar santunan kecelakaan lalu lintas di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Santunan tersebut disalurkan selama periode Januari hingga Agustus 2022. Kepala Bagian Operasional Jasara Harja Cabang Sulawesi Selatan, Putu Doni Yudisia Lesmana mengatakan terjadi peningkatan 23% untuk santunan yang disalurkan tahun ini. Tahun lalu santunan yang dibayarkan hanya sekitar 58 miliar. Untuk pemberian santunan kepada korban maupun ahli waris yang memenuhi syarat diproses paling lama 3 hari dan paling cepat sehari. Pemberian santunan ditransfer melalui rekening pribadi korban atau ahli waris. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964, PT Jasara Harja adalah penjamin pertama korban kecelakaan lalu lintas. Biaya awal pengobatan yang ditanggung adalah senilai 20 juta. Bagi korban meninggal dunia dan cacat tetap akan diberi santunan senilai 50 juta. Doni lebih jauh menyebutkan jumlah kejadian kecelakaan masih didominasi sepeda motor mencapai 4.456 kasus atau 77%, disusul mobil pribadi 632 kasus dan truk 554 kasus. Selebihnya mobil umum 40 kasus dan bus 74 kasus. Dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Kota Makassar berada pada urutan pertama angka kecelakaan lalu lintas. Peristiwa kecelakaan pada wilayah Makassar tersebar di 5 kecamatan yakni Biringkanaya, Tamalandrea, Tamalate, Panakukang, dan Rapocini. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan, berdasarkan data kejadian periode Januari hingga September 2022, telah mencatat 549 peristiwa atau kejadian kebakaran di Kota Surabaya, di mana 388 diantaranya merupakan kejadian kebakaran non-bangunan atau lahan terbuka. Disampaikan kejadian kebakaran di saat musim kemarau ini meningkat cukup signifikan, terutama untuk non-bangunan, seperti kebakaran alang-alang. Bahkan 2 bulan terakhir ini, kebakaran alang-alang menjadi peristiwa kebakaran lahan terbuka tertinggi pada tahun ini karena dalam satu hari bisa sampai 7 kejadian kebakaran. Data kebakaran di Surabaya selama tahun 2021 kemarin tercatat ada 644 peristiwa kebakaran, 2020 ada 684, dan tahun 2019 terdata 944 peristiwa kebakaran. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.